Jumpa lagi dengan saya akan membicarakan tentang sesuatu hal yang berguna. Tidak mungkin saya akan membicarakan yang tidak berguna. Semoga berguna untuk kita semua ya. Pembahasan kali ini adalah aturan sholat mencontoh dari Rasulullah SAW. Aturan mendirikan sholat mencontoh dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah ibadah yang sangat penting, di mana sholat ini adalah merupakan doa, cara umat Islam berdoanya kepada Allah Sang Pencipta ya seperti ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya yang saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya wa aqimus sholat itu dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar rakiin dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 di sini perintah Allah kepada umat Islam untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan rukulah bersama-sama orang yang ruku. Di dalam surat Al-Baqarah ini dia ayat 43 surat Al-Baqarah Allah perintahkan sholat, tapi tidak dijelaskan tata cara sholat itu yang seperti apa. Nah, disinilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta untuk memberi contoh tata cara sholat itu seperti apa. Nah, dalam Al-Qurannya perintah sholat, nah tapi di Al-Quran tidak dijelaskan tata caranya seperti apa. Maka diutuslah seseorang yang mulia baginda kita Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad mengucapkan dalam perkataannya ya, perkataan Nabi dan perbuatan Nabi itulah yang kita contoh. Dalam mencontoh kehidupan Nabi itu adalah sesuatu yang berguna bagi kita. Dalam hadisnya, dalam perkataannya disebutkan tata cara sholatnya yang berbunyi ini ya. Silakan dilihat. Di sini dikatakan ya bahwa aturan dalam mendirikan sholat harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihat aku Nabi sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 628 dan Ahmad 34 157 sampai 158. Dijelaskan dalam Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab bab sifat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu sholatlah kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi perintah sholat dalam surat Al-Baqarah 43 itu dijelaskan tata cara sholatnya di hadis Nabi. Nabi itu seorang manusia yang diberi Nabi seorang manusia yang diberi keluar biasaan ya, yang dijadikan rahmat bagi umat Islam sebagai contoh. Di sini tata cara sholat harus melihat tata cara sholatnya Nabi. Hadis riwayat Bukhari nomor 608 dan Ahmad 34 157 sampai 158. Nah, di sini kita sholat harus melihat tata cara Nabi. Kemudian bagaimana selanjutnya bagi anak-anak kita? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan aturan kita mengajarkan anak-anak kita sholat ya. Nah, di sini bagaimana dijelaskan pada usia berapa kita mulai mengajarkan anak-anak kita sholat. Di
di sini dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. An Amru bin Syuaibah an abihi an jaddati radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Artinya muru itu perintahkanlah auladakum, anak-anakmu bisolati, sholat, perintahkanlah anak-anakmu sholat, wahum, dan mereka itu abna'u, anak-anakmu itu sab'i sinin, berusia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun itulah diperintahkan anak-anak kita untuk sholat. Nah, di dalam hadis juga perkataan Nabi, hadis itu adalah penjelas ya dari isi Al-Quran. Yang Al-Quran tadi menyuruh kita untuk dirikan sholat. Nah, bagaimana kita mengajarkan dirikan sholat kepada anak kita di usia berapa? Di sini dijelaskan di hadis Nabi di usia 7 tahun harus kita mengajarkan sholat. Menyuruh anak-anak sholat itu di usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha, atasnya, wahum abna'u, dan mereka itu anak-anakmu usia asri 10 tahun. Wafarroku, dan pisahkanlah, wafarroku ini pisahkanlah bainahum, di antara mereka. Nah, disinilah hadis Nabi mengatur lagi untuk mengisahkan tempat tidur mereka. Ini ya, fil madoji itu tempat tidur mereka, anak-anak kalian suruh dipisahkan. Mengapa sampai sedemikian ini diatur? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya memang tempat tidur ayah, ibu dengan anak harus dipisahkan. Jika sudah berumur 7 tahun itu sudah harus dipisahkan. Apalagi jika anak kita 2, 3 ya, laki dengan laki harus dipisahkan agar tidak terjadi perihal homoseks misalnya. Dan perempuan, anak wanita dengan anak wanita juga tempat tidur harus dipisahkan agar tidak terjadi yang namanya lesbian. Kemudian anak perempuan dan anak laki, kalau kita mau punya anak perempuan dan anak laki, tempat tidurnya juga harus dipisahkan agar tidak terjadi hubungan seks yang tidak diinginkan ya. Sampai sedemikian kecilnya hadis Nabi menjelaskan kepada kita agar kita meneladani, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi begitu pentingnya hadis Nabi, sampai kita harus mencontoh kehidupan Nabi. Jadi di sini adalah umat Islam sudah sepatutnya manusia di dunia ini yang beragama Islam patut mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, yang walaupun kita tidak pernah melihat sekalipun, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik bagi kita. Terbukti dari perkataan beliau ya, di mana di sini ajaran beliau suruh memerintahkan anak-anak kita sholat di usia 7 tahun. Memang masuk akal ya. Di mana usia 7 tahun itu adalah usia kritis. Di sini disebutkan oleh Dr. Haji Abdul Majid Khan dalam bukunya hadis-hadis pendidikan. Di usia 7 tahun itu anak sudah berpikir kritis dan cerdas. Jadi di usia kritis inilah diperintahkan untuk sholat. Dan jika tidak sholat, pukullah. Di usia 10 tahun, misalnya sudah 10 tahun tidak sholat, pukullah mereka. Jadi kita harus mencontoh suri toladan Nabi yang adalah sebaik-baik contoh yang baik bagi kita sebagai bekal kita di kehidupan di dunia. Agar kita selamat dunia akhirat, maka kita harus mencontoh kehidupan Nabi, baik perkataannya maupun perbuatannya Nabi. Nah, anak-anak para pendengar sekalian, jadi sholat itu tidak sembarangan ya. Jadi harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi, di mana seorang imam itu harus laki-laki.
ada jamaah laki, ada jamaah perempuan, tidak boleh imam itu adalah wanita. Kenapa tidak boleh imam itu wanita? Jika ada makmum laki-laki memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Lihat contoh Nabi ya. Di sini dalam hal ini, solu solata kama ra'aitumuni usolli. Solata sebagaimana Nabi sholat ya, jangan kita sholat sembarangan, harus mengikuti contoh dari Nabi. Nah, demikian mari kita lihat anak-anak kita sholatnya mengikuti contoh Nabi.